Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Tauhid dan Akhlak Tasawuf, Bapak Dr. Rosidi MSI, dan teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 9 atas nama Leoni Viko Virginia, NIM 2108036037 dan Nira Fahira 2108036042 dari kelas Kimia 1B Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Di sini kami akan menjelaskan bab tentang mahabbah, syukur, qanaah, dan tawakal. Yang pertama adalah mahabbah. Istilah mahabbah secara bahasa berasal dari kata ahabba yuhibbu mahabbatan, yang berarti mencintai secara mendalam, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika umat Islam mencari mahabbah atau cinta murni ini, kemudian berhasil mencapainya, ia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, mahabbah merupakan perasaan rindu dan senang yang istimewa terhadap sesuatu. Perasaan demikian menyebabkan seseorang terpusat kepadanya, bahkan mendorong orang tersebut untuk memberikan yang terbaik. Mahabbah dapat pula berarti al-wadud, yakni yang sangat kasih atau penyayang. Konsep mahabbah ini pertama kali dicetuskan oleh seorang sufi wanita terkenal, yaitu Rabi'atul Adawiyah. Menurutnya, mahabbah atau cinta yang suci murni tersebut lebih sempurna daripada rasa takut ataupun rasa pengharapan, karena cinta yang suci murni tidak mengharapkan apa-apa dari Allah kecuali ridhonya. Tentang mahabbah juga dapat dijumpai di dalam sumber agama Islam, yaitu Al-Quran. Dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Macam-macam kecintaan dan status kebolehannya dalam menempati hati kita. Yang pertama, mahabbatullah, yang artinya cinta kepada Allah, adalah dasar utama keimanan. Yang kedua, al-mahabbah fillah atau cinta karena Allah, yaitu loyalitas kepada kaum mukminin dan mencintai mereka secara global. Adapun secara individu di antara mereka, masing-masing dicintai sesuai dengan kadar kedekatan dan ketaatannya kepada Allah. Dan kecintaan ini hukumnya wajib. Yang ketiga, mahabbah ma'allah atau kecintaan bersama Allah, yaitu mencintai selain Allah dalam kecintaan yang wajib sama seperti mencintai Allah. Seperti kecintaan kaum musyrikin terhadap berhala-berhala mereka. Kecintaan ini adalah pokok syirik. Yang keempat, mahabbah tabi'iyah atau kecintaan yang wajar, seperti mencintai kedua orang tua, anak-anak, mencintai makanan, dan lainnya. Kecintaan ini adalah boleh. Ada 3 tingkatan mahabbah dalam kehidupan, antara lain yang pertama, mahabbah orang biasa, yaitu selalu mengingat Allah dengan zikir, memperoleh kesenangan dan berdialog dengan Allah melalui zikir yang selalu memujinya. Yang kedua, mahabbah orang sidik, yaitu orang yang mengenal Allah tentang kebesarannya, kekuasaannya, dan ilmunya. Mahabbah ini sanggup menghilangkan kehendak dan sifatnya sendiri sebab hatinya penuh dengan perasaan cinta kepada Allah. Yang ketiga, mahabbah orang arif, yaitu cintanya yang telah sempurna ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan penerapan tersebut tidak mudah untuk dicapai jika hati dan pikiran kita belum bersih dari persoalan duniawi. Cara yang dapat kita lakukan untuk memperoleh mahabbah antara lain, yang pertama, tobat, baik dari dosa besar maupun dosa kecil. Yang kedua, zuhud, yaitu mengasingkan diri dari perkara dunia yang mengotori hati dan pikiran. Yang ketiga, waro, mencoba meninggalkan segala yang di dalamnya terdapat subhat. Yang keempat, fakir, hidup sebagai orang fakir. Yang kelima, sabar dalam menghadapi segala macam cobaan. Yang keenam, tawakal kepada Allah. Dan yang ketujuh, ridho dengan segala yang terjadi. Syukur. Kata syukur berasal dari bahasa Arab, yaitu syakara yashkura syukron, yang berarti berterima kasih. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang dianugerahkan oleh Allah.
Sedangkan menurut istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta beramar ma'ruf nahi munkar. Syukur bukanlah hanya bacaan hamdalah yang fasih diucapkan, tetapi ia lebih berupa pengakuan sungguh-sungguh bahwa semua rezeki dan anugerah yang menghadirkan perasaan nikmat dalam jiwa kita tidak didapat dengan usaha kita sendiri, melainkan berasal hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam hatinya tertanam dengan erat bahwa semua kenikmatan berupa hasil usaha merupakan nikmat yang diizini oleh Allah, bukan semata-mata karena usaha kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 17 yang berbunyi, Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka Innalladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu indallahir rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Artinya, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki padamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Cara bersyukur dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, bersyukur dengan lisan. Orang yang selalu bersyukur senantiasa akan memuji Allah dengan mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah jika mendapatkan suatu kenikmatan. Akan beristighfar jika melakukan suatu kesalahan dan mengucapkan subhanallah jika melihat kebesaran Allah. Bentuk syukur dengan lisan adalah senantiasa memuji Allah. Yang kedua, bersyukur dengan hati, mengingat dan menggambarkan kenikmatan itu semata karena anugerah Allah yang Maha Kuasa. Dan yang ketiga, dengan amal perbuatan, yaitu membalas kenikmatan dengan melakukan perbuatan yang taat dan tidak untuk menyekutukan Allah. Contoh sikap bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketiga, mengembangkan bakat dan minat untuk masa depan. Yang keempat, memanfaatkan potensi untuk membantu sesama. Yang kelima, tidak menyebabkan orang menderita. Hikmah bersyukur antara lain yang pertama, mendapat tambahan nikmat dari Allah, yang kedua, mendapat ampunan dari Allah, yang ketiga, mendapat pahala dari Allah, yang keempat, membuat seseorang lebih dekat dengan Allah, yang kelima, membuat dia terhindar musibah, yang keenam, membuat hati seseorang menjadi tenang, dan yang terakhir ketujuh, terhindar dari sifat sombong, ujub, dan riya. Qanaah. Qanaah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu qana'a, qana'an, wa qana'atan, rodia, yang artinya merasa puas dengan yang diterima, rela atas apa yang menjadi bagiannya. Qana'a adalah perasaan puas dengan segala sesuatu yang dimiliki, merasa cukup dan apa adanya. Jadi, qana'a merupakan kepuasan jiwa seseorang terhadap sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut dalil mengenai qanaah. La tatamannau ma fattalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi Innallaha kana bikulli syai'in alim. Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan memohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Berikut hal-hal mengenai qanaah. 1. Menerima ikhlas apa adanya. Kedua, memohon tambahan yang pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, tidak lupa untuk berusaha. Keempat,
sabar menerima ketentuan Allah. Kelima, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Keenam, tidak tertipu dengan tipu daya dunia. Penerapan sifat qanaah. Yang pertama, tidak pernah mengeluh dalam menghadapi kenyataan hidupnya. Yang kedua, merasa senang dengan apa yang ia miliki. Yang ketiga, tidak marah bila melihat orang lain sukses. Yang keempat, rela dengan apa yang menjadi hak orang lain. Yang kelima, ikut senang bila melihat orang lain sukses. Tawakal. Tawakal secara bahasa dalam bahasa Arab yaitu wakil yang berarti zat atau seseorang yang menjadi pengganti dalam mengurusi suatu masalah atau urusan atau mewakilkan. Tawakal adalah sikap menyandarkan diri kepada Allah, juga melakukan ikhtiar atau usaha dengan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi rezeki, yang menghidupkan juga mematikan, dan tiada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya, masih banyak yang belum menerapkan tawakal dengan usaha secara beriringan. Penyebabnya karena banyak yang mengartikan tawakal sebagai berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak jarang yang bertawakal tanpa berusaha, hanya berserah diri dan pesimis, juga bermalas-malasan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Artinya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jika dilihat dari objeknya, tawakal dibagi menjadi dua, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, tawakal kepada Allah dalam membenahi diri, memegang teguh ajaran agama Islam secara lahir dan batin. Di sini seseorang fokus membenahi dirinya sendiri tanpa memberi pengaruh kepada orang lain. Yang kedua, tawakal kepada Allah dalam membenahi diri, seperti pada jenis pertama, namun disertai dengan tawakal dalam menegakkan agama Islam, mencegah kejahatan, memberantas orang kafir dan munafik. Pada jenis ini, seseorang tidak hanya fokus memperbaiki diri, namun juga menyebarkan agama Islam secara positif. Yang ketiga, tawakal kepada Allah dalam rangka seseorang ingin mendapatkan berbagai hajat dan bagian duniawi, atau dalam rangka menghindari berbagai hal yang tidak diharapkan atau berbagai musibah duniawi, seperti tawakal untuk lulus ujian, mendapatkan rezeki, atau kesehatan. Yang keempat, tawakal kepada Allah dalam rangka mendapatkan dosa, kekejian, atau keburukan. Seringkali keinginan mereka ini terwujud, namun di akhirat mereka akan membayar perbuatannya dan mendapat balasan yang sesuai. Jenis yang kedua yaitu tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tawakal syirik, yang kedua ada wakalah. Untuk tawakal syirik dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, tawakal kepada selain Allah Ta'ala pada urusan yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal ini termasuk syirik besar. Orang-orang yang bertawakal kepada orang-orang yang sudah meninggal atau berhala dalam mengharapkan keinginan mereka berupa rezeki. Yang kedua, ada tawakal kepada selain Allah pada urusan yang mampu untuk ditangani oleh manusia, seperti keamanan, kesehatan, dan perekonomian. Namun mereka tidak mengaitkan ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang kedua yaitu mewakilkan yang diperbolehkan atau wakalah, adalah ketika seseorang meminta orang lain untuk mewakili sebuah urusan yang orang lain itu dapat kerjakan, sehingga yang meminta bantuan dapat mencapai keinginannya. Namun di sini orang tersebut tidak bertawakal kepada orang yang dimintai pertolongan, sepenuhnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya aja
kita menjadikan seseorang tersebut menjadi wali karena ia mampu. Berikut contoh tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala usai belajar keras untuk ujian. Yang kedua, setelah bekerja semaksimal mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hasil dari pekerjaan itu bisa bermanfaat bagi banyak orang termasuk diri sendiri. Yang ketiga, saat berobat ke rumah sakit berserah diri dan memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan, dari pembahasan di atas terdapat 4 akhlak terpuji yang dapat memberi ketenangan hati ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu mahabbah, syukur, qanaah, dan tawakal. Mahabbah merupakan perasaan rindu dan senang yang istimewa terhadap sesuatu. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Qanaah adalah perasaan puas dengan segala sesuatu yang dimiliki, merasa cukup dan apa adanya. Tawakal adalah sikap menyandarkan diri kepada Allah, juga melakukan ikhtiar atau usaha dengan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi rezeki, yang menghidupkan juga mematikan, dan tiada yang selain Allah Subhanahu wa taala.